Topik kita kali ini adalah untuk membahas mengenai dasar pemrograman di Arduino. Tapi karena waktunya terbatas, nanti mungkin ada beberapa hal yang akan saya skip. Dan nanti teman-teman bisa melakukan tanya jawab dan diskusi langsung dengan saya atau dengan teman yang lain lewat open mic ataupun lewat chat di grup. Ya, jadi seperti itu. Dan saya yakin dari teman-teman semua juga masih banyak yang belum mengenal dasar-dasar programming di Arduino-nya. Jadi kita akan pelajari terlebih dahulu dasar-dasar programming. Dan sebenarnya ketika kita paham dasar-dasar programming di Arduino, maka bukan hanya di Arduino ya, bahkan di bahasa pemrograman lain, intinya paham dasarnya, maka kita mau ke bahasa apapun pasti bisa. Yang penting tahu dasarnya. Apapun itu, mau IoT, mau programming, elektro, kalau kita paham dasarnya, maka untuk beralih ataupun membuat proyek-proyek yang lainnya pasti akan mudah. Jadi intinya ada di fundamental, yaitu ada di dasar mengenai masing-masing bidang ilmunya. Jadi seperti itu. Dan kali ini kita akan pelajari mengenai bahasa pemrograman Arduino. Saya akan share screen terlebih dahulu. Bagi teman-teman mungkin yang berminat secara serius untuk mempelajari programmingnya, nanti bisa ambil kelas di Nusabot. Seperti yang saya sudah bahas kemarin ya, mau ambil kelas ataupun mau ambil ikut Q&A rutin juga tidak masalah, karena semua yang ada di kelas ini pasti bakal dibahas di Q&A juga. Dan teman-teman yang mengambil kelas di Nusabot bisa melakukan diskusi dan tanya jawab langsung pada beberapa mentor Nusabot, termasuk pada saya nantinya. Bahkan secara personal nanti bisa melakukan video conference. Dan di sini salah satu kelasnya adalah dasar pengembangan dengan Arduino. Di sini dibahas mulai dari pengenalan Arduino, input-output teknik PWM, mengatur LED, dan sebagainya. Kemudian dibahas juga dasar programmingnya, komentar tipe data, dan lain sebagainya. Kemudian di outputnya sampai dengan ke inputnya. Nah, ketika teman-teman paham dasar-dasar ini, semuanya sudah paham yang ada di materi ini, saya yakin mau membuat proyek apapun pasti bisa sendiri tanpa harus bertanya ke forum, tanpa harus mencari referensi di Google, tanpa harus melakukan copy paste untuk kode-kode program yang dasar. Seperti itu. Dan kali ini kita akan bahas mengenai dasar programmingnya. Kita akan sesuaikan dengan yang ada di kelas Nusabot, mulai dari komentar, tipe data, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu. Dan teman-teman bisa persiapkan dulu, silakan, untuk perangkat lunaknya. Di sini saya akan menggunakan Arduino Uno. Walaupun sebenarnya teman-teman tidak butuh Arduino pun bisa. Nanti bisa menggunakan simulator. Di simulator ini teman-teman bisa menggunakan Walkwi, dan ada banyak sekali sensor dan aktuator yang bisa kita pakai di Walkwi ini. Keypad, PIR, sampai dengan RTC, accelerometer, giroskop, servo, buzzer, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Sampai dengan stepper motor ya, kemudian ada relay juga. Plus teman-teman juga bisa menggunakan breadboard, micro SD, dan lain sebagainya. Untuk power pun bisa. Seperti itu. Jadi di Walkwi sudah sangat lengkap, teman-teman bisa menggunakan Walkwi jika dibutuhkan ketika tidak memiliki Arduino Uno-nya. Oke, baik lagi teman-teman, nanti yang punya pertanyaan bisa post di grup ataupun open mic, silahkan. Dan di kelas ini juga, teman-teman kalau ikut kelasnya, di situ ada e-book pembelajaran. Jadi Nusabot sudah menyiapkan e-booknya, ini e-book revisi ketiga, lebih ringkas sehingga teman-teman tidak perlu capek-capek membaca secara keseluruhan isi e-booknya ya. Seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa materi yang gratis, bisa teman-teman nanti coba pelajari untuk dasarnya sebelum masuk ke programming. Oke, pastikan teman-teman siapkan dulu untuk softwarenya menggunakan Arduino IDE. Dan di sini saya menggunakan Arduino IDE versi 2. Pastikan teman-teman ketika sistem operasinya menggunakan Windows 10 atau yang lebih baru, Windows 11 ya,
pastikan menggunakan Arduino IDE versi 2. Jangan menggunakan versi 1. Jangan gunakan versi 1. Karena sudah ini yang ada di Library Manager tidak tersedia di Arduino IDE versi 1. Jadi pastikan teman-teman buat proyek, pastikan selalu update untuk library-nya, untuk IDE-nya, dan semuanya. Pastikan selalu update. Jadi saya sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan Arduino IDE versi 2. Seperti itu. Dan jika teman-teman menggunakan Chromebook, di situ Arduino sudah menyediakan web editor. Jadi teman-teman juga bisa membuat kode program di Chromebook tanpa harus menginstal Arduino IDE. Jadi teman-teman bisa menggunakan web editornya. Bisa di-compile juga, bisa di-upload juga ke Arduino-nya. Seperti itu. Oke, kita tidak akan bahas MicroPython, yang akan kita bahas adalah bahasa pemrograman Arduino-nya. Pastikan teman-teman sudah memiliki software Arduino IDE-nya. Dan untuk cara upload, cara compile, saya tidak akan bahas itu ya, karena itu sudah sangat umum. Jadi saya akan langsung fokus bahas di programming-nya. Komentar. Jadi kalau kita mengetikkan kode program, seperti ini misalnya ada fungsi setup, ada fungsi loop, dan di dalamnya ada komentar, secara default-nya ya, ini adalah komentar. Komentar itu adalah kode program yang akan diabaikan oleh Arduino-nya, tetapi bagi kita, developer, dan bagi tim kita akan sangat berguna. Katakanlah teman-teman sudah membuat kode program yang panjang sekali, yang banyak sekali, dan pastinya akan bingung untuk membacanya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan komentar untuk memperjelas maksud dari kode program tersebut. Sehingga tim kita atau kita sendiri nantinya di masa yang akan datang bisa paham. Oh, ternyata saya pernah membuat kode program ini dengan tujuannya demikian, demikian, demikian. Seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman menggunakan komentar, aktif menggunakan komentar di setiap kode program yang dibuat. Dengan begitu, kita tidak akan bingung ketika membuka proyeknya kembali atau kode program tersebut dibaca oleh tim kita. Karena kita tidak mungkin mengerjakan proyek itu selalu sendirian, pasti dengan tim, apalagi kalau proyeknya sudah besar. Itu tentang komentar. Kemudian dari komentar kita mengenal tipe data dan variabel. Jadi di Arduino ini yang paling sering para pelajar kita lewatkan. Jadi ketika baru belajar Arduino, mereka tidak belajar secara terstruktur, lompat sana lompat sini, yang akhirnya pada saat terjadi pesan error, mereka pun bingung, ini kenapa? Padahal itu hal yang simple, sesimpel deklarasi variabelnya belum dilakukan. Dan kita perlu pahami dulu apa itu variabel dan apa itu tipe data. Kayak bayangkan teman-teman punya sebuah gelas. Gelas itu kita namakan gelas air. Di mana gelas air ini hanya bisa diisi dengan air. Dia tidak bisa diisi dengan selain air. Pokoknya hanya air saja. Jadi gelas yang kita beri nama gelas air hanya bisa diisi dengan air. Tidak bisa diisi dengan selain air. Nah, di sini gelas air itu adalah tempat menampung airnya. Gelas air kita sebut dengan variabel karena dia menampung data. Datanya adalah air. Air itu adalah tipe datanya. Tipe datanya, air itu adalah datanya. Dengan tipe datanya adalah cairan. Kita tahu air itu cair, liquid. Kita sebut saja itu tipe datanya. Nah, tipe data di programming itu ada banyak. Yang mungkin kita akan kenal cukup 5 dulu untuk di awal ya. Jadi gelas air itu adalah tempat kita menampung air atau tempat kita menampung datanya. Air itu adalah data dengan tipe cairan. Jelas ya? Jadi gelas air ini adalah variabel. Variabel adalah tempat menampung data. Nah, kita mengenal tipe data itu yang pertama ada boolean. Ini 0 atau 1. 0 artinya tidak ada listrik, 1 artinya ada listrik. Itu boolean. Kemudian kita juga mengenal integer, bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita mengenal float, ini pecahan. Kita juga mengenal string. Jangan string dulu, karakter. Ini huruf. Kita juga mengenal string.
kumpulan karakter. Jadi string itu kumpulan dari banyak karakter. Dan terakhir 1, 2, 3, 4, 5, oh sudah 5. Jadi teman-teman cukup kenal 5 tipe data ini terlebih dahulu. Dari 5 tipe data ini, ya teman-teman mau bikin proyek apapun bisa. Oke, kita akan mulai coba untuk menggunakan tipe data dan variabel ini, di mana nanti kita akan melakukan operasi matematika. Karena kalau di programming selalu hubungannya dengan matematika, selalu hubungannya dengan logika. Jadi ketika kita sudah masuk ke programming, pastikan kita siap dengan logika kita. Logika tentang alur programmingnya, struktur programmingnya. Kode program dieksekusi dari atas ke bawah. Kemudian kode program itu, komputer itu hanya bisa bergerak, hanya bisa hanya bisa bergerak, hanya bisa berfungsi ketika diberi perintah. Ketika tidak ada perintah atau perintahnya salah, ya komputer juga akan salah kerjanya. Jadi apa yang dilakukan komputer berdasarkan apa yang kita perintah. So, pertama, kita akan lakukan deklarasi variabel dulu. Jadi ketika kita membuat kode program, ingin membuat sebuah variabel, maka kita tentukan dulu variabel tersebut tipe datanya apa. Oke, di sini saya akan gunakan variabel dengan tipe data integer. Nama variabelnya adalah bilangan 1. Seperti itu. Setiap kode program diakhiri dengan titik koma. Oke, dan ini saya biarkan dulu ya. Teman-teman bisa abaikan dulu yang ini. Anggap tidak ada, karena hanya sebagai catatan saja. Atau saya jadikan komentar saja. Oke, seperti itu. Jadi kita buat dulu variabel dengan tipe data integer. Nama variabelnya adalah bilangan 1. Isi data dari bilangan 1 ini tidak ada, masih kosong. Atau kita sebut dengan 0. Tidak ada datanya. 0 dan 0 beda ya. 0 itu ada nilainya, 0 itu nggak ada nilainya. Oke? 0 itu ada nilainya, 0 itu nggak ada nilainya. 0 itu ya ada angka 0, itu nilainya. Jadi bedakan antara 0 dan 0. Ya sama seperti teman-teman menyebut nomor telepon 081. Ya sebenarnya kalau secara logika programming penyebutan seperti itu salah. Seharusnya 081 karena 0 dan 0 itu berbeda. 0 itu 0, nggak ada apa-apanya. 0 itu ada angkanya, angka 0. Di sini bilangan 1 isinya adalah 0. Lalu bagaimana caranya kita untuk memasukkan data ke dalam variabel bilangan 1? Sama seperti tadi gelas air. Bagaimana caranya memasukkan air ke dalam gelas air? Caranya dituang airnya, masukkan ke dalam gelas. Nah sekarang kalau di programming, bilangan 1 untuk memasukkan datanya kita gunakan sama dengan 1 kali. Bukan sama dengan 2 kali ya, sama dengan 1 kali. Di sini tipe datanya integer, artinya data yang bisa masuk ke dalam variabel bilangan 1 hanya boleh bilangan bulat. Tidak boleh bilangan pecahan, tidak boleh huruf, tidak boleh karakter. Oke? Ini huruf atau karakter. Kita akan masukkan bilangannya. Katakanlah di sini saya punya bilangan 10. Sekarang, isi dari variabel bilangan 1 itu adalah nilainya 10. Yang tadinya 0, sekarang nilainya 10. Dan kita akan coba untuk menampilkan data dari variabel tersebut. Kita akan gunakan serial monitor. Dan tampilkan nilai dari bilangan 1. Seperti itu. Kita masukkan variabelnya ke dalam fungsi serial print line. Artinya yang di print, yang dikirim ke serial communication adalah variabel bilangan 1. Nanti akan tampil di serial monitornya adalah 10. Kita coba upload kode programnya dan kita buka komunikasi serialnya, serial monitornya. Bilangan 1 tampil adalah 10. Oke, saya ulangi, saya tekan tombol reset di Arduino-nya. Oke, yang muncul adalah bilangan 10 karena kita sudah memasukkan nilai 10 ke dalam variabel bilangan 1. Nah, kenapa bisa muncul? Di sini Arduino ada fungsi setup, ada fungsi loop. Semua kode program yang diketikkan di dalam fungsi setup itu akan dieksekusi hanya 1 kali saja, yaitu pada saat baru dinyalakan atau Arduino baru selesai di-upload.
Kemudian setelah fungsi setup selesai dieksekusi, dia akan eksekusi fungsi loop secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang sampai kapan? Sampai dengan Arduino sudah tidak memiliki power lagi atau mati, atau kabelnya dicabut. Ketika dicolok lagi, dipasang lagi, dia kembali ke fungsi setup lagi. Nah, variabel ini teman-teman perlu diingat, dia disimpannya di dalam RAM. RAM atau Random Access Memory, kalau kita lihat di outputnya, di sini ada global variable use 188 byte. Jadi ketika kita membuat satu variabel ini, dia mengkonsumsi memori sebesar 188 byte atau 9% dari total RAM yang dimiliki oleh Arduino. Dan secara keseluruhan, kode programnya ketika sudah dikompil, dia menggunakan 5% dari flash memory, yaitu 1696 byte atau 1,5 kilobyte. Maksimumnya adalah 32 kilobyte. Jadi ini adalah ROM-nya, read-only memory-nya, dan ini adalah RAM-nya. Seperti itu. RAM-nya maksimal 2 kilobyte. Jadi Arduino punya RAM 2 kilobyte. Semua variabel disimpan di dalam RAM datanya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita matikan Arduino-nya, kemudian nyalakan kembali, ya maka variabelnya akan, nilai dari variabelnya akan hilang. Akan di-reset lagi ke awal. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan buat lagi variabel dengan tipe data integer, namanya bilangan 2. Bilangan 2, kita beri nilai 15. Seperti itu. Ada dua buah variabel di sini, bilangan 1 dan bilangan 2. Saya masih share screen ya. Oke. Ada dua buah variabel, bilangan 1 dan bilangan 2. Kita ingin melakukan operasi matematika antar dua variabel ini, di mana kita akan melakukan penambahan. Dan kita siapkan sebuah variabel lagi dengan nama hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan kita tidak masukkan nilainya. Kita akan masukkan nilai hasil penjumlahan itu di dalam fungsi setup. Jadi teman-teman boleh masukkan dimanapun variabelnya. Oke, kita akan gunakan hasil penjumlahan sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 15, berarti 25. Ketika kita tampilkan hasil penjumlahannya ke serial monitor, kita upload bilangan 1, atau saya ganti saja pakai angka, bilangan 1 seperti itu, dan bilangan 2. Oke. Kita upload, dan lihat di serial monitor, maka hasilnya adalah 25. Bilangan 1 10, bilangan 2 15, ditambahkan menggunakan operasi seperti ini, hasilnya adalah 25. Seperti itu. Jadi, kita bisa melakukan operasi penambahan bilangan. Lalu bagaimana jika bilangannya belum dideklarasikan? Misalnya bilangan 1 tidak ada, bilangan 2 tidak ada, hanya ada bilangan 1. Ketika kita compile, maka dia akan error. Apa errornya? Bilangan 2 wasn't declared in this scope. Ini sering sekali terjadi para pelajar yang baru belajar Arduino, lalu muncul pesan error seperti ini, kadang-kadang bingung. Ini kenapa errornya? Bilangan nama variabel wasn't declared in this scope. Kenapa seperti itu? Ya karena belum dideklarasikan variabelnya. Cara mendeklarasikannya, tadi dengan menentukan tipe datanya dulu, baru buat nama variabelnya. Seperti itu. Maka sudah tidak ada error. Begitupun jika tidak ada deklarasi sama sekali, maka ketiga variabel ini akan error. Hasil penjumlahan wasn't declared in the scope. Hasil penjumlahannya kita tambahkan misalnya. Ini saya berikan komentar dulu. Oke, hasil penjumlahan sudah ditambahkan, muncul error lagi, bilangan 1 wasn't declared in the scope. Bilangan 1 sudah dibuat, muncul pesan error lagi, bilangan 2 wasn't declared in the scope. Bilangan 2 sekarang dibuat, maka errornya sudah hilang. Jadi seperti itu untuk melakukan deklarasi variabel. Selain penambahan, kita juga bisa melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, dan modulus. Modulus ini sisa bagi. Oke, seperti itu. Barangkali dari teman-teman ada yang punya pertanyaan terlebih dahulu, bisa diajukan, silahkan.
di luar topik ini juga tidak masalah. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan kembali. Jika tidak ada pertanyaan, tadi tentang tipe data dan variabel. Sekarang kita pelajari mengenai variabel global dan variabel lokal. Variabel global dan variabel lokal bedanya apa? Variabel yang kita buat seperti ini, kita sebut dengan variabel global. Artinya, mau teman-teman panggil ini di setup bisa, di loop juga bisa, seperti itu tidak ada masalah, tidak akan terjadi error, karena ini adalah variabel global. Apa bedanya dengan variabel lokal? Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi. Katakanlah saya deklarasikan di dalam fungsi setup, seperti itu. Kalau saya deklarasikan variabel dalam fungsi setup, tapi dipanggilnya di fungsi yang lain, maka dia akan error, tidak bisa. Wasn't declared in the scope. Sama errornya. Karena di dalam loop tidak ada deklarasi variabel tersebut, secara global pun tidak ada. Maka kode programnya atau compilernya atau Arduino-nya menganggap tidak ada variabel ini. Kecuali jika teman-teman deklarasikannya di dalam loop juga. Dipanggilnya di loop, deklarasinya di loop juga. Maka tidak masalah. Bisa berjalan kode programnya. Dan ini juga yang sering terjadi pada saat pelajar kita bertanya di forum dengan pesan error wasn't declared in the scope. Pesan errornya seperti itu. Kendalanya adalah ya seperti ini. Deklarasi variabelnya belum dideklarasikan, atau variabelnya dideklarasikannya secara lokal dan dipanggil di fungsi yang lain. Sehingga muncul pesan error wasn't declared in this scope. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman ketika ada pesan error yang sama, dicek terlebih dahulu untuk variabelnya dideklarasikan belum dan deklarasinya di mana. Secara global atau secara lokal. Kalau global berarti di luar fungsi yang ada, seperti ini deklarasinya secara global. Kalau secara lokal, maka deklarasinya di dalam sebuah variabel. Kayak seperti itu, dan bukan hanya integer ya, teman-teman bisa menggunakan tipe data yang lain. Kemudian, saya akan bedakan antara tipe data bilangan, integer dan float ini tipe data bilangan, dan tipe data karakter, non-bilangan, non-numerik. Tipe data numerik dan bukan numerik. Kalau numerik, teman-teman untuk memasukkan datanya seperti ini, nama variabel sama dengan kemudian angkanya. Kalau non-numerik, gunakan petik. Seperti itu. Misalnya bilangan 1, jangan bilangan 1 deh. Kita buat variabel yang lain. String. String itu kumpulan karakter atau kalimat atau kata apapun itu. Kita berikan nama kata 1. Maka gunakan petik 2 seperti ini atau petik 1 juga bisa. Kita gunakan petik 2. Ibu pergi. Seperti itu. Dan kita juga punya variabel lagi. Kata 2 ke pasar. Kalau kita lakukan operasi matematika antara dua buah variabel ini, karena masing-masing tipe datanya adalah string ya, kita akan lakukan operasi matematikanya di sini. Kita buat variabel lokal, string hasil sama dengan kata 1 plus kata 2. Dan kita tampilkan serial print untuk hasilnya. Nantinya variabel ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data dari sensor. Oke, seperti itu. Kita coba compile, maka sebentar ini kita hapus dulu. Oke, kita compile. Maka yang akan tampilnya di serial monitor adalah penggabungan dari dua buah string tadi. Saya hapus dulu. Tekan reset. Oke, maka hasilnya adalah penggabungan dari dua string tadi. Kata 1 dan kata 2 digabungkan. Walaupun ini isinya adalah angka 1 sama 5, kemudian tambahkan seperti ini, hasilnya bukan 6, tapi 15. Karena 1 dan 5 itu dianggap sebagai
karakter atau huruf. Karena tipe datanya string, bukan numerik. Sama seperti nomor telepon itu sebenarnya string, bukan number. Karena tidak mungkin ada nomor telepon dikali 5, nomor telepon ditambah 3, nomor telepon dibagi 2. Tidak mungkin ada seperti itu. Jadi nomor telepon bukan numerik kalau kita bicaranya di programming. Nomor telepon adalah string. Seperti itu. Nomor rumah juga sama, dia string. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ingin menggunakannya di mana untuk tipe data ini. Oke, seperti itu. Itu untuk string, kita bisa melakukan penambahan untuk variabelnya. Jadi digabungkan antara dua variabel. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ada dua buah variabel yang sama dengan tipe data yang sama, yaitu string, maka kita bisa menggunakan koma. Jadi seperti itu. Tanpa harus membuat kode programnya 2 baris. Jadi kita gunakan koma. Kalau ada 3, tambahkan koma lagi. Kata 3, tambahkan koma lagi. Kata 4, dan seterusnya. Jadi satu tipe data atau variabel dengan tipe data yang sama bisa dibuat dalam satu baris. Kalau pakai enter apakah boleh? Misalnya seperti ini, boleh. Tidak ada masalah. Sorry. Oke. Menggunakan enter, seperti itu, boleh. Tidak ada masalah. Karena kode program yang dibaca setiap akhir baris kode program adalah titik komanya. Jadi teman-teman mau menggunakan enter seperti ini pun sah-sah saja, tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi tanpa harus mengetikkan di belakangnya string, kemudian titik koma, tidak masalah, bisa juga. Jadi cukup gunakan koma jika teman-teman menggunakan variabel yang sama, tipe datanya. Oke, seperti itu tipe data dan variabel. Dan tentu saja nanti variabel ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan data sensor. Kita akan baca data sensornya misalnya di loop, kita gunakan potentiometer ya. Potentiometer sama dengan analog read A0. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti menyimpan data potentiometernya di dalam data dari potentiometer yang dibaca menggunakan sinyal analog di dalam potentiometer. Atau kita ganti deh pot saja nama variabelnya. Pot, seperti itu. Teman-teman menyimpan data potentiometernya di dalam variabel pot. Jadi variabel tempat menampung data sementara. Oke, itu variabel global, variabel lokal. Operasi aritmatika juga tadi sudah, penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nanti detailnya teman-teman bisa ambil di sini. Bisa dilihat di kelasnya. Lebih detail lagi ya. Kemudian kita masuk ke percabangan dan pengkondisian. Di percabangan dan pengkondisian, sama seperti tadi kita perlu sebuah variabel. Katakanlah kita ingin membuat sebuah proyek, jadi teman-teman harus tentukan dulu input, proses, output. Oh, inputnya potentiometer, kemudian outputnya adalah LED, dan prosesnya menggunakan pengkondisian if. Jika demikian, maka demikian. Jika demikian, maka demikian. Nah, kita akan gunakan pengkondisian seperti itu. Ini saya hapus dulu yang bawah. Oke. Kita ingin membuat pengkondisian di mana ketika nilai potentiometernya di atas 500, maka LED akan menyala. Jadi kita gunakan pengkondisian jika, maka, jika, maka, jika, maka. Karena kita bermainnya dengan logika. Jika, if itu adalah jika, kemudian makanya di dalam kurung kurawal. Penulisan if seperti ini. Jangan lihat contoh yang lain, penulisan if seperti ini. Jadi teman-teman fokus dulu. Penulisan if seperti ini. Kalau di tempat lain bisa saja penulisan if-nya berbeda. Misalnya seperti ini. Dan itu membuat bingung kadang-kadang ya. Intinya semua if ada di dalam kurung kurawal. Dan kondisinya ada di dalam tanda kurung seperti ini. Oke. Jika potentiometernya, karena tadi kita menyimpan nilai potentiometer di dalam variabel pot. Jadi kita bisa gunakan variabel tersebut untuk melakukan pengkondisian. Jika potentiometernya lebih dari 500 nilainya, maka LED menyala. Kita gunakan digital write.
Berarti di sini ada pin mode sebagai output. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat, 13 ini adalah, ini 13 ya, 13. Itu adalah tipe data integer, bilangan bulat. 1, ini tipe data boolean, karena bisa 1, bisa 0. 1 itu high, 0 itu low. Jadi opsional teman-teman mau menggunakan high atau menggunakan 1 bebas. Kalau saya lebih senang menggunakan 1 atau 0. Karena hasilnya juga sama saja. Jadi 13 itu integer, bilangan bulat. 1 itu boolean, hanya ada 1 dan 0. Tipe data pasti selalu digunakan dimanapun. Sama ini juga bilangan bulat, 9600, 13 ini bilangan bulat alias integer. Seperti itu. Kemudian di sini sudah dibuat pengkondisiannya. Jika potensiometernya di atas 500, maka kita berikan sinyal digital ke pin nomor 13. Katakanlah ada LED di sana, maka LED-nya menyala. Kemudian kita bisa gunakan else. Else itu jika tidak, jika bukan. Artinya kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah di bagian else-nya. Else digital write. Di dalam sebuah if, itu hanya boleh ada satu else saja. Tidak boleh ada 2 atau 3, hanya boleh ada 1 saja. Kalau teman-teman ingin lebih banyak pengkondisiannya, gunakan else if. Kemudian kalau di dalam if, apakah harus ada else? Tidak harus. Hanya if seperti ini pun tidak masalah. Else if, misalnya tambahkan lagi potnya, ini jangan 500 deh, 800. Kemudian potnya di atas 600. Atau jangan digital write, biar mudah. Seperti itu. Jadi ketika potensiometernya nilainya di atas 800, maka ini yang akan dieksekusi. Ingat kode program dieksekusi dari atas ke bawah. Jadi yang akan dicek ini dulu, baru cek yang ini. Kalau ini terpenuhi, maka ini dieksekusi, yang bawahnya tidak akan dieksekusi. Kalau ini tidak terpenuhi kondisinya, maka dia akan langsung masuk pengecekan ke else if yang selanjutnya. Kalau ini tidak terpenuhi lagi, dia masuk ke else if lagi yang selanjutnya. Teman-teman boleh menambahkan else if berapa banyak pun bebas. Mau else if-nya ada 10, mau ada 15, bebas. Jadi dieksekusi dari atas ke bawah, cek dulu yang ini, terpenuhi tidak kondisinya, ternyata tidak terpenuhi, maka cek yang ini, tidak terpenuhi, cek yang ini, oh ternyata ini terpenuhi, maka ini akan dieksekusi. Bagaimana jika semuanya tidak terpenuhi? Jika semuanya tidak terpenuhi, maka masuk ke else, kalau ada else-nya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak akan dieksekusi kode program yang di if-nya. Seperti itu. Jadi dicek, apakah nilai potensiometernya lebih dari 800? Ya katakanlah saya tidak menggunakan unlock grid ya, potensiometernya sekarang nilainya adalah 500. Seperti itu. Kalau 500 nilai potensiometernya, berarti yang akan dieksekusi adalah yang ini. Karena di atas 400. Kalau kita upload, masuk ke serial monitor, maka yang akan dieksekusi adalah di atas 400. Yang ini. Kalau saya memasukkan nilai potensiometernya 1000, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Yang paling atas. Seperti itu. Bagaimana kalau kita masukkan nilai potensiometernya 200. Variabel potnya itu 200. Berarti ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, semuanya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else. Kita upload kode programnya, maka akan dieksekusi tidak terpenuhi yang ini. Jadi seperti itu untuk percabangan atau pengkondisian. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan, silakan boleh.
Oke, tidak ada pertanyaan ya? Cukup? Kita masih ada waktu juga. Dan kita akan masuk ke perulangan untuk while. Jadi perulangan itu sebenarnya sudah kita gunakan di dalam fungsi loop. Loop ini adalah perulangan. Jadi kode program ini dieksekusi berulang-ulang terus-menerus. Dan kita juga bisa membuat perulangan sendiri dengan menggunakan ada 3 perulangan. Yang pertama itu ada while, yang kedua itu ada do while, yang ketiga itu ada for. Ada 3 buah perulangan. Sesuaikan dengan kebutuhan, mau pakai while, do while, atau for. Bebas. Kalau kita menggunakan while, itu sama seperti if. Katakanlah tadi nilai potensiometer, nilai potnya 500 ya. Kalau kita gunakan while, ini penulisannya sama seperti if juga. Kalau tadi kan if seperti itu, kalau while seperti ini. Hanya beda depan saja. Pot lebih dari 200. Oke, jika kode programnya seperti ini, saya letakkan di setup saja, jangan di loop. Kalau di loop pasti berulang terus-menerus. Oke, kita letakkan di setup saja. Kalau kode programnya seperti ini, kita upload, maka kode program lebih dari 200 ini akan dieksekusi terus-menerus. Terus-menerus tanpa henti dieksekusinya. Karena dia sama seperti if dicek. Nilai potensiometernya lebih dari 200 tidak. Jika nilai potensiometer lebih dari 200, maka ini akan dieksekusi. Kemudian jika sudah dieksekusi, balik lagi, dicek lagi. Karena perulangan. Beda dengan if. Kalau tadi if hanya dieksekusi 1 kali. Kalau perulangan, dieksekusinya berkali-kali. Dicek lagi, apakah nilai potensiometer lebih dari 200? Ternyata masih lebih dari 200. Dieksekusi lagi, dicek lagi. Lebih dari 200? Iya. Dieksekusi lagi, dicek lagi, terus menerus seperti itu. Sampai dengan nilai potensiometernya ini berubah dari tidak terpenuhi menjadi tidak terpenuhi kondisinya. Misalnya 199. Kalau 199 ya maka tidak akan dieksekusi kode programnya yang di bagian while. Seperti itu. Dan nilai pot ini saya sengaja menggunakan hardcode langsung ya, mengetikkan angkanya. Seharusnya kan dari potensiometer menggunakan unlock read. Jadi seperti itu untuk perulangan while. Jadi while itu dicek dulu, baru dieksekusi. Jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan dieksekusi. Dicek lagi kondisinya terpenuhi, maka akan dieksekusi. Dicek lagi kondisinya terpenuhi, maka akan dieksekusi. Terus menerus seperti itu. Sampai dengan kondisinya tidak terpenuhi. Jika kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari while dan mengeksekusi kode program yang di bawahnya, yang di luar while. Kemudian kita akan pelajari mengenai do while. Apa bedanya while dan do while? Pertama, beda di penulisan. Untuk do while, penulisannya seperti ini. Kalau while tadi, while-nya di sini. Kemudian kedua, perbedaannya adalah kalau do while, dieksekusi dulu 1 kali, baru dicek. Jadi kalau kita nilai potensiometernya 199, berarti dia tidak terpenuhi ya kondisinya. Seharusnya tidak dieksekusi kode programnya, karena tidak terpenuhi kondisinya. Tetapi karena kita menggunakan do while, maka dia akan dieksekusi dulu 1 kali, baru dicek terpenuhi tidak kondisinya. Seperti itu. Padahal tidak lebih dari 200, nilainya 199. Tapi karena kita menggunakan do while, maka akan dieksekusi dulu 1 kali. Jika sudah dieksekusi 1 kali, maka akan dicek kondisinya terpenuhi tidak. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, dia akan lompat ke kode program yang di luar while-nya, yang di bawah do while-nya. Seperti itu. Tapi kalau kondisinya terpenuhi, misalnya saya ketikkan 250, berarti lebih dari 200 ya. Maka dia akan eksekusi terus-menerus kode programnya. Walaupun diletakkan di dalam setup, dia akan dieksekusi terus-menerus kode programnya. Seperti itu. Itu untuk do while. Jadi perbedaan do while dan while
While itu dicek dulu baru dieksekusi. Kalau do while, dieksekusi dulu 1 kali, baru dicek. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, di sini ada pertanyaan di grup ya. Untuk while ini apa bisa dimasukkan ke dalam if else atau menggunakan while tidak perlu if else? Oke. Ya, ini pertanyaan bagus. If seperti ini, di dalamnya bisa ada if lagi, di dalamnya bisa ada if lagi, di dalamnya bisa ada if lagi. Dan berapapun if-nya bebas. Begitu pula untuk yang while, do while, dan yang lainnya, di dalamnya bisa ada while lagi, di dalamnya bisa ada while lagi, di dalamnya bisa ada while lagi, terus-menerus seperti itu, berapapun jumlahnya. Yang penting memori Arduino-nya cukup. Seperti itu. Lalu apakah di dalam while ini bisa ada if? Bisa. Ada if di dalamnya, ada while di dalamnya, ada if lagi di dalamnya, ada if lagi di dalamnya, kemudian ada while, bisa saja, tidak ada masalah. Seperti itu. If-nya pun sama, di dalamnya ada while pun bisa. Mau while, mau do while ya sama ya. If, kemudian setelah if ada if lagi, ada while setelah itu, bebas. Bisa-bisa saja. Tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Semoga bisa menjawab. Dan tentu saja kode program yang di dalam if atau di dalam while tidak hanya satu baris ya. Misalnya kita menggunakan while seperti itu. Kemudian kita buat pengkondisian potentiometernya lebih dari 300. Lalu kita buat lebih dari 1 baris kode program. Tidak ada masalah. Mau 1000 baris pun boleh-boleh saja. Mau barisnya banyak, kode programnya sah-sah saja. Tetap bisa dieksekusi. Kurung awalnya kurang. Oke. Tetap bisa dieksekusi, tidak ada masalah. Nilai potnya saya ganti menjadi 400. Maka tetap bisa dieksekusi. Mau berapa banyak pun barisnya di dalam while. Di sini ada if lagi misalnya. Bisa saja, tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain silahkan. Ya, sama-sama. Jika tidak ada, kita lanjutkan karena masih ada waktu. Bisa hapus dulu ya. Kita masuk ke perulangan yang for. Tadi sudah if, sudah while, sudah do while, sekarang perulangan for. For juga perulangan, tapi di for ini ada 3 buah, apa ya, kita sebut parameter mungkin. Yang pertama adalah inisialisasi. Misalnya kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai dengan 10. Kita bisa menggunakan for. Kita buat variabel dulu sebagai inisialisasinya. Kita akan gunakan variabelnya dengan nama x, tipe data integer. X-nya itu adalah 1 nilainya, titik koma. Kemudian kondisinya, perulangan ini akan terus diulang-ulang selama X-nya kurang dari 11 atau ya kurang dari 11. Titik koma lagi, jika sudah dieksekusi maka X-nya tambahkan 1. Teman-teman mungkin pernah melihat X++ seperti ini atau X-, itu sama seperti X sama dengan X plus 1. Kalau X-nya nilainya 3, maka 3 plus 1, sekarang S-nya 4. Seperti itu. Kalau S-nya 5, maka X plus 1. 5 tambah 1, sekarang S-nya 6. Jadi seperti itu. Jadi X++ itu adalah nilai X-nya tambahkan 1. Sekarang X-nya adalah 1, kemudian plus berarti 2, dan seterusnya. Nah, kita akan tampilkan nilai X tersebut. Tampilkan nilai X-nya ke serial monitor. Jadi kita upload kode programnya, dan nanti di serial monitor, dia akan tampil, saya hapus dulu, dia akan tampil angka dari 1 sampai dengan 10. Kenapa bisa seperti itu? Angka 1 sampai dengan 10.
Kenapa bisa seperti itu? Kita tambahkan dulu. Oke, 1 sampai dengan 10 kemudian tampil selesai. Pertama, buat dulu inisialisasinya, X sama dengan 1. Kemudian, buat kondisinya. Dia akan diulang-ulang terus kode programnya selama nilai X-nya kurang dari 11. Dan jika sudah dieksekusi kode programnya, maka tambahkan nilai X-nya dengan 1, yaitu X++ tadi. Oke, sekarang tampilkan nilai X-nya. X-nya 1, maka tampilkan angka 1. Kemudian, tambahkan 1 lagi, jadi X-nya sekarang 2. Apakah 2 itu kurang dari 11? Iya, betul 2 itu kurang dari 11, maka dieksekusi, tampillah 2. Tambahkan 1 lagi, sekarang 3. Apakah 3 itu kurang dari 11? Iya, 3 itu kurang dari 11, maka tampilkan lagi eksekusi kode programnya, lalu tambahkan 1 menjadi 4. Terus-menerus seperti itu sampai dengan angka 9. Apakah 9 itu kurang dari 11? Iya, betul 9 itu kurang dari 11, maka eksekusi. Tambahkan 1, sekarang 10. Seperti itu. Apakah 10 itu kurang dari 11? Iya, 10 itu kurang dari 11, maka tampilkan 10. Tambahkan 1 lagi, sekarang angkanya 11 X-nya. Apakah 11 itu kurang dari 11? Oh enggak, 11 itu sama dengan 11, bukan kurang dari 11. Maka tidak akan dieksekusi, sudah selesai perulangannya. Yang akan dieksekusi adalah kode program yang selanjutnya yang ini, maka tampil kode programnya. Jadi seperti itu perulangan untuk yang for. Untuk seperti ini apakah bisa menggunakan while? Bisa. Misalnya kita menggunakan while, seperti itu. Tapi ingat kita juga perlu sebuah inisialisasi. While X-nya kurang dari 11. Maka tampilkan X-nya seperti itu. Lalu X++. Maka hasilnya, saya hapus dulu. Maka hasilnya nanti di serial monitornya atau yang dieksekusinya sama, persis. Tapi beda penulisan kode program dan beda cara eksekusinya. Seperti itu. Jadi dibuat inisialisasi X-nya sama dengan 1, kemudian dicek. Apakah nilai X kurang dari 11? Iya, karena nilai X tadi 1 kurang dari 11, maka ini dieksekusi. Setelah dieksekusi, maka tambahkan X-nya dengan 1. Jadi X-nya sekarang 2. Tampilkan lagi. Sampai dengan X-nya 10. Apakah 10 itu kurang dari 11? Oh, 10 itu bukan kurang, 10 itu masih kurang dari 11, maka tampilkan 10-nya. Tambahkan 1, X-nya jadi 11. Apakah 11 itu kurang dari 11? Enggak, 11 itu bukan kurang dari 11, maka tidak akan dieksekusi. Langsung lompat ke kode program selanjutnya. Selesai. Seperti itu. Perulangan while, do while, dan juga for. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Dan nanti di hari Rabu berarti kita lanjutkan ke fungsi sampai dengan array. Kita sudah 1 jam karena waktu kita terbatas. Dan sekali lagi teman-teman bisa mengambil kelas ini. Saya sarankan jangan mengambil harga yang ini ya, jangan mengambil harga yang akses lamanya, karena kalau teman-teman ambil yang ini, nanti hanya bisa akses 1 kelas saja. Tapi ambil yang di langganan ini. Mau langganannya hanya 1 bulan pun tidak masalah. Teman-teman bisa ambil yang ini. Kalau ambil yang langganan, nantinya teman-teman bisa akses semua kelas yang ada. Jadi di Nusaput ada berbagai macam kelas yang bisa teman-teman pelajari, bisa akses semuanya kalau ambil yang langganan. Ya, dan dari yang saya jelaskan tadi, ketika teman-teman mengambil kelasnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dan ada e-booknya juga. Jadi bagi yang berminat silahkan. Tapi tetap di Q&A ini juga akan dibahas step by step-nya sesuai yang ada di kelasnya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi tidak akan sedetail yang di kelas. Oke, ada pertanyaan silahkan boleh. Sesi Q&A ini nanti akan secara rutin, Rabu dan Jumat. Dan tentu saja teman-teman nanti bisa mengikuti sampai akhir. Kita juga akan bahas nanti sampai dengan berhasil membuat aplikasi mobile sendiri, sampai mendesain aplikasinya seperti ini.
Jadi kalau teman-teman buka di aplikasi IoT-nya, kita akan desain aplikasinya seperti ini. Dan di sini juga ada untuk pembukaannya, jadi teman-teman bisa review dulu untuk kelasnya. Hasil akhirnya nanti bakal seperti apa, teman-teman bisa buka yang di... Kayaknya seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini untuk sesi Q&A kita. Dan kita akan lanjutkan di hari Jumat nantinya. Kita akan rutin Rabu Jumat dan sambil menunggu waktu berbuka ya. Kita berjumpa di jam yang sama. Terima kasih semuanya. Nanti akan ada tayang ulang yang bisa teman-teman lihat di sesi Q&A ini. Akan di-share di grup Nusabot. Thank you semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup untuk Q&A hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.